Selamat sore, selamat sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin teman-teman dari berbagai federasi dan berfederasi, saya mungkin memberikan pengantar ya bahwa kita sudah berkesamaan pandangan bahwa Presiden Prabowo Subianto itu punya niat baik terhadap kesejahteraan kaum buruh dan pengembangan industri yang serius di tanah air. Karena itu sejalan dengan apa yang menjadi gerakan buruh selama ini. Dan karena itu kita kemudian bersepakat untuk mengundang Presiden, juga mungkin di sini tidak hadir, tapi kesempatan sudah ada dari berbagai federasi, dari KSPSI, Jangan Digani, dari Iqbal, kemudian ada PLD Rosita Silaban dan sebagainya. Kira-kira kita semua sudah bersepakat lah begitu untuk mengundang Presiden memberikan semacam pidato kebangsaan atau pidato perpecahan di hadapan satu. Dan ini kejadian yang berulangnya 60 tahun sekali ya. Terakhir itu Bung Karno 1 Mei tahun 1965. Jadi sekarang 1 Mei 2025 kembali Presiden Republik Indonesia resmi berpidato di hadapan kaum buruh Indonesia. Ini satu kabar yang sangat menarik. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa ini bukan merayakan, tapi ini lebih pada memperingati ya, Hari Perjuangan Buruh Internasional yang memang akhirnya kita juga memastikan bahwa kegiatan ini adalah rangkaian perjuangan. Ini rangkaian dari perjuangan gerakan buruh yang tentunya masih banyak agenda yang harus diselesaikan. Jadi ini bukan kegiatan hura-hura, bahwa kalau di lapangan nanti ada kepanasan, kita perlu hiburan, itu mungkin cerita lain ya. Tapi ini dalam acara itu ada beberapa tuntutan atau harapan dan sebagainya yang disampaikan kepada Presiden. Kemudian ada beberapa hal penting lagi, karena Presiden itu adalah manusia yang membuat undang-undang, manusia yang melahirkan peraturan undang-undangan lainnya. Jadi Presiden itu penting. Karena itu kita dengan senang hati apabila ada dialog keterbukaan dengan pengambil keputusan yang tertinggi. Jadi kira-kira satu orang presiden sejajar dengan 500 sekian anggota DPR. Kira-kira begitulah ya kan. Jadi betapa pentingnya presiden. Karena itu alhamdulillah ketika beliau membuka diri kita menyambutnya. Kemudian juga saya ingin menyampaikan bahwa permintaan yang diusulkan oleh teman-teman ternyata tidak jauh berbeda ya, silahkan ditambahkan. Seperti misalnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan sekarang ada Undang-Undang 13, ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada undang-undang, ada pasal-pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, banyak yang dibatalkan. Jadi ketika investor atau perusahaan mau datang, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu harus membuka-buka buku-buku yang ribet. Akhirnya ingin disatu bukukan lah begitu menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan. Nah, kita mengawal ini supaya menghasilkan undang-undang yang adil bagi semua. Itu bukan adil semata-mata untuk buruh, pokoknya enggak begitu. Kita pasti enggak begitu. Adil bagi semua, adil bagi kerja, bagi buruh, bagi rakyat dan bangsa pada umumnya. Apa saja ya, soal outsourcing kita minta dihapus. Bahwa ada hal-hal yang memang mau nggak mau outsourcing itu cerita lain, ya kan. Tapi kalau kerjaan inti outsourcing ya pasti nggak masuk akal. Kalau orang meminta di perusahaan ini menjahit bidang utamanya di garmen menjahit outsourcing itu nggak pantas karena kerjaan utamanya menjahit. Kira-kira begitu ya. Tapi ada hal-hal yang memang mungkin tidak. Nah, kemudian pesangon yang wajar, upah yang layak pasti, serta pengakuan keberadaan pengemudi online. Jadi ojol ini juga bagian daripada yang kita perjuangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), itu juga agenda yang masih terus belum selesai. Kemudian ada Satgas PHK, ini penting untuk memitigasi potensi PHK. Jadi bukan mengakui ada PHK. Ini kadang-kadang orang suka salah. Satgas PHK seolah-olah, berarti kita sudah mengiyakan dong adanya PHK. Tidak, justru Satgas ini memitigasi. Kalau ada rencana PHK, PHK-nya berapa banyak? Bisa nggak
ditunda dulu. Bisa nggak diberikan insentif misalnya negara untuk supaya mereka bisa survive dalam beberapa bulan sambil menunggu pasar yang baik? Atau bisa nggak dia di replace ke tempat yang lain, reskilling, dia dilatih lagi dengan satu pelatihan tertentu sehingga dia bekerja di tempat yang masih membutuhkan, atau upskilling dan sebagainya. Sebetulnya mitigasi PHK itu bukan mengamini bahwa PHK kita setuju begitu saja, tidak. Jadi justru itu Satgas PHK itu menjadi sangat penting. Dan yang terakhir adalah kita ingin bersolidaritas dengan teman-teman yang bekerja di perikanan tangkap. Ini belum ada peraturan tentang perlindungan pekerja perikanan tangkap. Itu sekarang di seluruh dunia ternyata banyak bermasalah negara-negara tentang nelayan-nelayan yang nangkap ikan, kira-kira begitulah. Apalagi kapal-kapal perusahaan itu banyak disebut perbudakan modern slavery atau kerja paksa dan sebagainya. Itu sekarang ILO tahun 2007 sudah membuat konvensi tentang perlindungan pekerja perikanan, yaitu Convention C188. Nah itu kita minta bangsa ini, negara ini meratifikasi itu, sehingga kita punya kepastian perlindungan pekerja penangkap ikan, utamanya penangkap ikan tangkap di lautan, kira-kira seperti itu. Nah itu tiga itu yang menjadi tuntutan utama kita. Yang lain-lain tentunya pasti berkembang. Silahkan nanti tambahan dari teman-teman. Dan intinya acara ini bukan milik 1-2 konfederasi atau milik federasi, tapi ini milik semua federasi yang berkesamaan pandangan, konfederasi yang berpandangan yang ingin menyelenggarakan kegiatan bersama Presiden di Monas dengan harapan atau dengan keyakinan bahwa Presiden telah betul-betul berbeda dengan mungkin presiden sebelumnya. Dia sangat membuka terhadap perbaikan-perbaikan kesejahteraan kaum buruh, pro kepada industri, artinya pro kepada kebangkitan industri dalam negeri, pro kepada petani yang kemudian akan membeli barang-barang industri, gitu ya. Ini semua satu ekosistem perekonomian yang gagasan itu kita baca sangat baik, dan karena itu sementara kita bisa bersama-sama dengan Presiden di hari buruh itu. Kira-kira seperti itu. Silakan kalau yang lain mau menambahkan. Nah, soal peserta mungkin Pak Arif bisa sampaikan. Ada yang lain? Ya, terima kasih Pak. Jadi peserta dari Mede ada banyak ya. Satu dari KSPSI-nya Pak Muhammad Jumhur Hidayat, ada KSPSI-nya Pak Andi Gani, ada KSPI, kemudian ada KSBSI, ada KBMI, kemudian ada KBMI Pak Daeng Wahidin, ya, pada KSBSI Data Pak Paham, kemudian ada Konfederasi Sarbu Musi, ya, ada KSPN, Kongres Pekerja Nasional, kemudian ada Aspek, Asosiasi Pekerja Seluruh Indonesia, ada Aspirasi, ya, ada ya, intinya ada 7 konfederasi dan kurang lebih 60-an federasi. Ya, SPS-nya Pak Jumhur ini ada 14 federasi. Ya, kemudian ada KSBSI itu ada 6 federasi, kemudian ada KBMI ada 4 federasi, 5 federasi ada tambahan. Ya, ini yang Pak Daeng yang suka ngoceh. Kemudian ada, ya mungkin sudah saya sebutkan semua. Ada yang baru adalah federasi yang sekarang sedang ini itu adalah yang BUMN di Grup Danantara, ya itu juga ikut dalam Mede, ya, itu yang menguasai aset 15.000 triliun. Diharapkan federasi Min ID atau yang tergabung dalam Danantara yang aset 15.000 itu, federasi inilah yang bisa mengontrol, ya, mengasih, jadi watchdog kalau bahasanya, bukan hanya berfungsi sebagai perjuangan buruh, tapi juga kami harapkan seperti itu, karena ini aset besar, yaitu yang peserta Mede
pada tanggal 1 Mei ke depan. Mungkin itu ada yang ingin menambahkan dari itu atau dari wartawan dulu mau menanyakan? Oh, silakan Pak Rusdi. Ya, terima kasih Pak Arif, Pak Gubernur, dan juga izin buat semua ya. Ya, kawan-kawan media, saya Muhammad Rusdi, Presiden dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPI Indonesia, menambahkan apa yang Pak Gubernur sampaikan, bahwasannya pemerintah dan juga DPR sangat welcome terhadap rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan DPR minggu lalu sudah membentuk panja, Komisi 9 sudah bentuk panja. Ini artinya memang kita sudah serius. Nah, dari kami juga ASB sudah membentuk atau membuat satu kajian-kajian pokok-pokok pikiran. Yang pertama adalah bahwasanya pesan kita kepada Pak Prabowo dalam media ini yang utama adalah dari sisi kami adalah bagaimana mengubur Omnibus Law, ya, dan kemudian menghadirkan undang-undang ketenagakerjaan yang pro buruh. Nah, kemudian yang kedua adalah hadirnya peran negara secara maksimal, ya, karena selama ini kami melihat negara tidak hadir secara maksimal. Yang berikut lagi adalah bahwasanya ruh dari undang-undang ketenagakerjaan ini harus dirubah. Bila sebelumnya Omnibus Law hanya namanya doang, cipta lapangan pekerjaan, ya, tapi faktanya adalah justru mempermudah adanya PHK, ya, melalui Omnibus Law dan turunannya membuka 25 pintu PHK secara langsung atau secara tidak langsung melalui item atau klausul dengan alasan perusahaan menghindari kerugian, itu bisa mem-PHK orang kapan saja dan di mana saja dengan alasan apapun. Nah, artinya adalah salah satu maraknya PHK karena adanya undang-undang Omnibus Law turunannya yang membuka ruang PHK. Kemudian ditambah lagi kebijakannya dengan pesangon murah, dengan upah murah. Ya, ini yang membuat salah satu PHK itu marak, ya, bukan hanya karena ancaman dari kebijakan Trump yang membuat pajak Indonesia itu masuk ke Amerika tinggi, tapi karena salah satunya adalah Pak Jokowi melahirkan sebuah kebijakan yang salah, yaitu kebijakan dan Omnibus Law yang mempermudah PHK, upah murah, dan ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mem-PHK karyawannya, mengubah status pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak dan pekerja harian atau outsourcing. Banyak perusahaan yang seperti itu, mumpung, atau sebagian lagi adalah memindahkan perusahaannya dari Jakarta atau Jabodetabek kemudian ke Jawa Tengah, Jawa Timur, karena ada mumpung kebijakan yang memudahkan adanya PHK. Nah, kami ingin ruhnya itu ruh yang ingin sebelumnya menciptakan lapangan pekerjaan dengan menghancurkan perlindungan terhadap buruh, menghancurkan upah, gitu kan. Ini adalah tidak sejalan dengan, ya, semangat dari tujuan negara ini yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kami ingin undang-undang ketenagakerjaan baru ini ruhnya adalah semangatnya satu, mencerdaskan, ya, sesuai dengan tujuan nasional bangsa ini. Yang kedua adalah melindungi, ya, melindungi dari status kerja yang selama ini nggak pasti. Di Undang-Undang Omnibus Law itu membuat ketidakpastian, kontrak, outsourcing, ditambah pemagangan, ditambah kemitraan di ojol, ini nggak pasti. Ini harus dirubah, sifatnya perlindungan. Yang ketiga adalah sifatnya kesejahteraan, ya, melalui mengkaji lagi sistem upah kembali kepada upah minimum berbasis survei dari KHL, kebutuhan hidup layak, sesuai dengan apa sebelumnya. Ya, yang keempat adalah negara terlibat aktif dalam penyelesaian perselisihan hubungan sosial. Kalau selama ini orang berselisih buruh dan majikan itu, pemerintah lepas tangan. Ketika buruh ter-PHK, pemerintah lepas tangan. Nah, alhamdulillah Pak Prabowo kemarin kasus Fintech itu sudah memulai ikut ambil bagian. Dan kita minta bukan hanya Fintech. Setiap ada proses PHK, maka negara harus hadir sebagai wujud dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 45. Ketika ada klausul setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan, memastikan adanya pekerjaan bagi setiap warga negara. Nah, ini yang kami minta, ya, bahwasanya logikanya harus berubah, ya. Itu mungkin yang kami sampaikan, ruhnya harus kemudian dirubah agar tidak menjadi basa-basi
dari rejim ini. Terima kasih. Mungkin saya coba karena ada Nantara nih, saya pikir ya, Cukup. ya ini ada baru dari main ID dulu ya. Cukup, Pak. Tanya jawab, Pak. Cukup, Pak. Tanya jawab cukup, Pak. Cukup. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab, Pak. Hidup guru yang melawan. Jadi dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih ya pada Ketua Umum DPP KSPSI Pak Jumhur Hidayat yang sudah menginisiasi acara ini, sehingga apa yang menjadi harapan kaum buruh Indonesia selama 10 tahun terakhir yang termarginalkan, teraniaya, tertindas oleh rezim sebelumnya ini, alhamdulillah kita tahun kemarin melakukan berkali-kali demo sampai jalan kaki, long march Bandung, long march dari Serang Banten, menemui presiden, tapi presiden yang dulu itu nggak mau nemuin kita, malah kabur, entah kemana, ya kan? Nah, kali ini tentu saja dengan semangat Hari Buruh Internasional, tentu saja apa yang menjadi harapan kaum buruh Indonesia khususnya yang hari ini terdampak oleh akibat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, maka harapan kita akan menyampaikan undang-undang yang sudah dirumuskan oleh tim rumus dari Forum Buruh Nasional kepada Presiden Prabowo untuk bisa mendengarkan aspirasi ini secara langsung. Jadi biar di antara kita tidak ada dusta di antara kita. Dengan semangat Pak Prabowo ingin membangun hubungan industri, memajukan industri, tentunya Pak Prabowo harus dekat dengan kaum buruh, dekat dengan rakyat. Karena mereka lah pilar-pilar bangkitnya ekonomi yang berbasis berdiri di atas kaki kita sendiri. Nah, dalam kesempatan ini juga, dalam media juga ini, kita minta kepada seluruh kaum buruh Indonesia untuk bisa semaksimal mungkin berpartisipasi dimanapun berada di seluruh Indonesia untuk bisa memperingati hari ini, dan kita sampaikan bersama-sama bahwa kita minta Presiden Prabowo agar bisa segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan melahirkan undang-undang ketenagakerjaan yang benar-benar melindungi pekerja dan rakyat Indonesia. Saya kira